di tempat di mana kita beribadah hari ini, Rehoboth Semarang, kita membawa fokus pikiran kita, kehidupan kita, sampai di satu titik seperti Yesus. Seperti Yesus ini menjadi sebuah slogan yang terus kita gaungkan, saudaraku. Kita ngiangkan tiap minggu, tiap saat. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti suara kebenaran, Anda akan lihat satu benang merah yang sama. Di situ manusia diajarkan di dalam suara kebenaran, dia harus seperti Yesus. Melalui apa? Tadi saya jabarkan pertama, melalui kekudusan hidup. Atau kesucian hidup. Ini kunci untuk Anda bisa seperti Yesus. Dan poin yang kedua, tidak mengingini apapun selain Tuhan. Amin, saudaraku. Ini digaungkan dan terus kita sampai hafal. Kita sampai ngelotok dan kita paham akan peta kerja ini. Tetapi fakta di lapangan, saudaraku, semua orang ingin punya kerinduan. Aku tahu, pastor, bagaimana seharusnya menjadi Kristen sejati seperti Yesus. Aku tahu, pastor, apa yang menjadi kualifikasi dari seorang pribadi pengikut Kristus di mata Bapa seperti Yesus. Aku tahu. Aku tahu, pastor, bagaimana arti dari menyalibkan diri seperti Yesus. Tetapi prakteknya tidak. Setiap orang ingin disempurnakan seperti Yesus. Setiap orang yang ingin disempurnakan seperti Yesus. Jelas ya, Yesus berjuang untuk dia sempurna. Dia sempurna ketika dia menyelesaikan di atas kayu salib. Dan ketika dia berkata, tetelestai. Sempurna dia. Manusia hari ini, orang percaya, mau sempurna, disempurnakan seperti Yesus. Tetapi ada satu syaratnya. Wajib. Harus mengalami apa yang Yesus alami. Lah ini yang seringkali orang tidak mau terima di situ. Kalau diilustrasikan begini, saudaraku, perjuangan Yesus ini, perlombaan hidup Tuhan Yesus ini adalah perlombaan kancah dunia. Perlombaan kelas, tingkat tinggi kelas dunia. Maka kalau engkau dan saya hari ini ingin seperti Yesus, maka kita harus punya kualitas kelas dunia juga. Betul? Amin, saudaraku. Kita nggak bisa kelasnya beda. Kalau kita mau seperti Yesus, harus, wajib, tidak boleh dikorting. Harus mengalami apa yang Yesus alami. Kalau Anda tidak berani terjun ke sini, jangan pernah harap Anda seperti Yesus. Jangan pernah harap Anda Kristen. Belum Kristen Anda. Kamu kira ke gereja terus jadi Kristen, KTP-mu Kristen. Belum Kristen. Tetapi pengikut Kristus atau yang disebut dengan Kristen-Kristen sejati harus mengalami apa yang dialami Yesus. Paulus tahu hal itu. Paulus memegang kunci hidup kekal.
Paulus tahu secara tepat apa yang harus dia bidik supaya dia suatu hari nanti masuk dalam kekekalan. Dia berkata begini, Paulus berkata begini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya ulang sekali lagi, Paulus berkata begini jelas sekali, yang ku kehendaki, saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari, yang ku kehendaki adalah aku mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan di dalam penderitaan Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Paulus sadar, saudaraku, panggilan hidup seperti Yesus itu berarti turut serta di dalam kematiannya. Berarti kalau kau mau hidup seperti Yesus, kualitasnya seperti Yesus, kau hari-hari hidup 24 hours 7 days harus hidup dalam kematian bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Seseorang yang mau mengikuti Yesus harus mengalami yang Yesus alami sampai kepada tahap tidak ada lagi keinginan. Semua keinginannya mati, saudara. Seluruh keinginannya harus mengalami kematian. Karena selama keinginanmu, hidupmu, tentang dirimu, semuanya masih hidup, Yesus tidak bisa hidup dalam hidupmu. Sampai di sini saya belum lanjut dulu. Saya cuma mau bawa kepada kita semua. Dulu sebelum kita mengenal suara kebenaran ini, banyak ajaran yang mengajarkan untuk tidak mematikan keinginan apapun dalam hidup kita. Setuju, saudaraku? Banyak yang mengajarkan kita untuk menghidupkan keinginan kita, membangkitkan seluruh keinginan kita dengan dalih Yesus akan menjawab itu semua. Tapi di sini kita mulai mengerti, itu bukan kekristenan. Saya mengkritisi hal ini kuat karena saya dulu pelaku di situ. Saya mau ajak kepada saudara-saudari Rehoboth Semarang, kalau kau berani gadaikan keinginanmu, kau baru hidup. Tanpa itu semua tidak bisa, saudaraku. Maka ketika kita diludahi, dipukul, difitnah, itu gambaran Tuhan Yesus. Ketika kita menerapkan dalam diri kita, kita bisa menghadapi diri kita dengan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ibadah 1 tadi saya mengajarkan tentang bagaimana engkau bisa mengampuni orang lain tanpa syarat. Ini ada kolerasinya. Makanya ketika Tuhan diludahi, Tuhan Yesus dipukul, difitnah, kita bisa melihat bagaimana dia merespon itu semua. Kalau orang yang tidak tenggelam bersama dengan Yesus di dalam kematiannya, kita akan balas gigi ganti gigi, mata ganti mata. Betul, saudaraku? Tetapi karena kita tahu hari hidupmu seorang pengikut Kristus, kita harus masuk di dalam kematiannya setiap saat dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan kita apa yang Dia jalani sendiri. Tuhan tidak memberi teori, tapi Dia praktek dan Dia suruh melihat. Makanya Dia berkata, akulah jalan, hodos, kebenaran dan hidup. Kau ikuti caraku hidup. Ikuti jalanku, ikuti pathwayku. Pegang kebenaran yang kuberikan kepadamu. Hari-hari hidup kau pegang kebenaran itu, maka kau akan hidup. Kau mengalami Zoe. Kau hidup, real hidup. Hari ini orang lupa. Mereka mengejar sesuatu yang dia pikir itu kehidupan, kesenangan dunia sesaat. Hari ini kalau kau membalas kejahatan dengan kejahatan, kau puas mungkin. Tapi itu sesaat.
itu akan menghantui dirimu dan akan melukai dirimu sendiri. Ketika engkau menjahati orang lain, kau sedang melukai dirimu sendiri dan melukai Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia memberi contoh. Tuhan Yesus memberi contoh apa yang Dia jalani. Inilah yang saya sebut dengan keagungan di dalam kekristenan. Kita dapat menjalani apa yang Tuhan itu jalani. Amin, saudaraku. Agung loh, Kristen itu sesuatu ajaran yang boleh saya katakan jalan hidup. Karena Tuhan sendiri yang menunjukkan bagaimana engkau mengalami Zoe. Kau mengalami hidup yang sungguh hidup. Dia menunjukkan pathway-nya. Dan kita mengikuti. Firman Tuhan berkata begini. Dalam Matius 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Teks ini, saudaraku, mau berkata begini. Kalau seseorang berbuat kejahatan, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, ketika orang melakukan kejahatan kepada engkau dan saya hari ini, kita harus membalas mereka dengan satu kata, kebaikan. Amin, saudaraku. Ini mungkin kalimat ini sudah digaungkan berpuluh tahun Anda jadi Kristen. Tetapi dipraktekkan untuk susah sekali. Kau harus membalas dengan kebaikan, bukan hanya kebaikan, tetapi engkau harus di dalam kebaikan itu engkau harus benar-benar mengampuni. Karena ketika seseorang mengasihi sesamanya dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan mau berkata kepada engkau dan saya, engkau sedang memancarkan watakku. Nah, halo? Watak Tuhan itu mengasihi, mengampuni. Yuk kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi, mengampuni. Itu wataknya Tuhan. Kalau hari ini engkau dan saya tidak mewarisi watak Tuhan, maka ada yang salah dengan kekristenanmu. Ketika saya ngomong begini tadi ibadah 1, saya juga nulis ini. Kau dan saya mewarisi natur dosa, saudara. Maka hari ini saya cuma mau katakan, kalau engkau mau berubah hidupmu, engkau mau benar-benar tepat di pemandangan Bapamu, sampai engkau bisa berkata seperti Yesus, maka mau tidak mau, kau harus menyalibkan semua manusia lamamu, semua traumamu, semua sakit hatimu, semua hal. Kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mengenakan kodrat ilahi atau natur ilahi. Dan selama manusia tidak mengenakan natur ilahi, dia pelayanan jadi pendeta sekalipun, rohaniawan sekalipun, dia akan melayani dengan penuh kepahitan. Ketika kepahitan itu tidak dituntaskan, ketika trauma sakit hati tidak dituntaskan, maka yang keluar buahnya akan masam dan pahit. Maka pagi hari ini saya mau ajak kepada kita semua. Selama engkau tidak berani mematikan hidupmu, egomu, harga dirimu, kau tidak akan pernah bisa mengenakan kodrat ilahi dan kau tidak akan pernah bisa tepat seperti Yesus. Ini fakta. Maka saya mengajak pagi hari ini, responi kekristenanmu dengan tepat mulai hari ini. Karena manusia di sekitarmu, orang-orang yang tidak tepat juga. Halo, betul nggak? Orang-orang sakit semua. Kita duduk di gereja ini rawat jalan, saudaraku. Maka jangan pernah fed up dengan gereja. Percuma ke gereja, isinya orang-orang begitu. Loh, ya memang di sinilah disembuhin. Halo. Makanya di sini saya ajarkan, jangan ngomongin orang. Hidupmu tidak lebih baik dari dia. Diam dan bisu, gak usah ngomongin orang. Apa sih untungnya ngomongin orang?
Diam. Lakuin saja yang baik. Kenapa? Ini banyak yang rusak di sini. Akhirnya saling melukai. Lingkaran setan melukai. Kita dipanggil untuk menjadi media pembaharuan. Dimulai dari diri kita. Sembuhin dulu. Berjuang dulu. Aku mau seperti Yesus. Matikan tiap hari. Sampai kau bisa berkata, aku teduh bersama dengan kau Allahku. Kalau enggak orang bisa stres, saudara. Orang hidup, saya yakin 99,9 atau 100% kalau tidak sungguh-sungguh gandul sama Tuhan, melepaskan stres kan. Siapa yang mau kau harapkan? Pasanganmu aja ngecewain. Lo bukan mengecewakan hal besar ya, hal-hal kecil itu bisa melukai lo. Dibentak. Kadang apalagi kalau sama cowok-cowok. Cowok-cowok tuh sukanya main HP begini. Ya, betul nggak? Betul nggak cowok-cowok? Nanti kalau sudah ditanya, hah, apa tuh? Wah, berantem. Halo, cowok-cowok gitu. Ya, wis sembarang wis, nggak apa-apa. Mau makan apa sembarang. Mau pergi jadi nggak? Sembarang. Nanti kalau sudah ditanya sama istrinya, face to face, ngomong apa tuh kamu tadi? Berantem. Dan itu luka sampai di satu titik, saudaraku. Saya cuma mau berkata, kok bisa berkata, hidup ini kenapa ya, kok susah banget ya? Kau punya teman dekat, nembak juga. Kau punya sahabat, juga tidak baik. Akhirnya kau mulai frustasi dan kau melihat hidup ini, kenapa begini? Sebetulnya bukan yang salah, bukan mereka-mereka juga. Kitanya, kan kita sudah tahu mereka orang-orang meleset. Kita berjuang untuk tepat dulu. Dengan kita tepat, kita bisa membantu cure up mereka. Kita membantu mengobati mereka. Kita dengan cara apa? Kita berjuang tiap hari memancarkan watak Allah. Mengasihi, mengampuni. Orang nabrak, mengasihi, mengampuni. Nabrak lagi, mengasihi, mengampuni. Nabrak lagi apa? Mengasihi, Ya ulang saya lagi. Orang nabrak Anda harus apa? Nabrak lagi. Praktek. Amin. Praktek. Itu berat. Pastor khotbah apa ya? Sesi kedua dah diingat itu aja. Mengasihi, mengampuni. Endingnya punya watak Allah. Watak anak Allah. Watak anak Allah itu enggak mata duitan. Halo? Orang Kristen hari ini mata duitan. Cari Tuhan untuk duit. Nggak usah kejar duit, saudaraku. Kau kejar Tuhan. Tuhan akan cukupkan sesuai dengan porsimu. Itu baik, lebih baik. Jangan kejar mujizat. Kalau kau bertuhan dengan benar, mujizat mengikutimu. Amin. Apa yang ditakutin dengan hidup? Yang ditakutin adalah ketika engkau suatu hari nanti, kalau engkau tidak berjuang mulai hari ini, kau terpisah dengan Allah selama-lamanya dan kau terbuang dan tidak ada jalan kembali lagi. Maka saya mau berkata, kematianmu bersama dengan Yesus every time, every minute in your life. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi saudaraku, hari ini keberadaan kita sebagai anak Bapa itu ditunjukkan melalui karakter yang tidak beda dengan Yesus. Mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengampuni. Yesus melakukan itu. Mengasihi, mengampuni. Dia diludahi, dia diinjak, di bajunya dibuang undi, dihina, dipermalukan, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sakit, saudaraku, hari itu. Tapi dia tidak tenggelam di dalam perasaannya. Remuk, tidak. Tetapi dia selalu berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tapi satu hal, kalian lihat ya di dalam proses penyalipan itu. Ada satu hal yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Kelihatan sekali. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu yang paling menakutkan seorang pribadi Tuhan Yesus. Hari ini orang Kristen tidak takut ditinggalkan Bapa. Takut ditinggalkan dunia. Halo? Takut ditinggalkan sahabat. Takut ditinggalkan teman terbaiknya. Dia berani menggadaikan Tuhannya demi itu semua. Maka saya mau katakan, saudaraku, jangan masuk ke dalam organisasi-organisasi yang tidak membawamu lebih baik. Jangan masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan apapun yang tidak membawamu semakin seperti Yesus. Katakan amin. Kalau kau masuk di situ, tinggalkan tempat itu. Loh, pastor, bukannya saya harus menjadi garam dan terang dunia? Hilang-hilang kamu nanti. Halo? Loh, ini ngomong di siapa tuh? Paham gak nih saya ngomong? Bukankah saya diutus untuk menjadi garam dan terang dunia? Hei, benahi dulu dirimu. Jangan sok jadi super. Kau masuk komunitas itu, kau mencoba, bisa. Coba. Nanti toksik. Anda, di mana gerejanya? Di Rehoboth Semarang. Jos, suara kebenaran misal. Ya, misal begitu. Ini ajarannya murni. Anda masuk di komunitas itu, toksik. Anda ternyata ikut terjun di toksik itu. Apa kata dunia? Dia akan melihatmu bodoh, no. Watak dunia bukan watak anak Allah. Maka saya pada pagi hari ini saya mau berkata kepada dirimu, kekudusan hidup itu penting, tetapi kekudusan hidup itu harus diusahakan. Kekudusan hidup itu butuh hikmat Tuhan. Di mana engkau harus tinggal, di mana komunitasmu, bagaimana engkau harus menjalani hidup. Ini semua harus dalam hikmat Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, remuk. Maka karaktermu dan karakterku harus sama dengan Tuhan Yesus di dalam segala keadaan hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Akan tetapi suatu hal yang tidak dapat kita bantah, saudaraku. Ini dengar ya, ini fakta. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu bukan saja bisa dilakukan orang Kristen. Orang-orang yang beragama lain itu juga bisa melakukan hal yang sama. Mengampuni, mengajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, betul sama. Bahkan lebih baik mereka. Kalau di lapangan kita lihat. Di dalam beberapa kepercayaan-kepercayaan tradisional, mereka juga mengajarkan hal yang sama. Maka pada pagi hari ini saya cuma mau shaping cara berpikir kita. Kekristenan itu seharusnya memiliki kebenaran yang lebih dari agama-agama itu. Karena standarmu dan standarku adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Anak-anak Allah. Kalau orang lain tidak mengenal kekristenan, tidak mengenal hidup Yesus, dia bisa mengampuni. Kalau menjadi orang Kristen, harusnya more than that. Bukan hanya mengampuni, tapi aku mengasihi juga. Orang lain mungkin hanya standar agama lain mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita mengasihi, mengenakan kasih Yesus. Kasih Yesus itu apa, saudaraku? Dia rela memberikan nyawanya untuk saudaranya. Halo? Hari ini bagaimana dengan hidup kita? Maka di dalam ibadah pertama tadi saya katakan, mengampuni tidak boleh ada syaratnya. Karena seringkali orang Kristen punya syarat. Sampai level ke sini. Kalau kamu lebih, nyalahin saya lebih dari ini, tidak aku ampuni. Gak boleh. Apapun, bagaimanapun mereka memperlakukan kau dan saya, kau harus bisa berkata begini, aku mengampuni karena Bapakku, Tuhan Yesus juga sudah mengampuniku terlebih dahulu. Maka aku mau berjuang, mempraktekkan bagaimana hidupnya ku berikan kepada orang-orang dan sesamaku. Amin, saudaraku. Amin. Dimulai dari hal-hal kecil.
Loh, tapi aku nggak bales kok, pastor. Aku baik kok, aku mengampuni kok. Tapi story-nya tajam. Halo? Oh, ini nggak ada yang main Instagram ya, baik-baik semuanya. Di luar sana. Story-nya tajam. Nyerang tapi halus. Nyembir. Itu bahasa Indonesia ya? Nyindir. Kelihatannya story. Kelihatannya Alkitabiah. Tapi di belakang ayat itu hatinya untuk apa? Di sini nggak pernah ngelakuin, ya. Di sini baik-baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu di luar sana. Di sini baik-baik. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan itu harus standarnya anak-anak Allah. Standarnya ini. Huios. Huios itu Yesus itu. Anak Allah yang sah, distempel sama Bapa, sah. Ini kualifikasiku. Kalau kau mau masuk dalam kerajaan Allah, kualifikasiku Yesus. Maka kau dan saya hari ini harus mengalami perubahan karakter, saudaraku. Karena banyak orang Kristen faktanya sulit mengampuni orang. Kadang saya sedih dengan kekristenan hari ini. Karena mereka tidak menyadari, kau tidak sibuk hanya untuk aktivitas agamawi begini. Khotbah, nyanyi, bagus, oh baik, baik. Tapi ada esensi yang Tuhan incar di dalam setiap movement hidupmu, hati kita. Dia incar loh, dia mengincar kualitas yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Kita bisa, saya bisa latihan nyanyi. Saya kan tidak pintar nyanyi, saudaraku. Saya latihan nyanyi, saya belajar sama siapa gitu. Mungkin bisa, setahun lagi suara saya sudah lebih baik dari sekarang. Tapi Tuhan tidak cari itu. Dia cari quality. Demut rupa Allah dalam dirimu dan diriku. The quality yang dikejar. Kristen hari ini tidak mengejar kualitas wajah Allah dalam hidupnya. Dia kejar yang lain. Maka banyak yang tadi saya katakan kemelesetan di dalamnya. Memang benar. Faktanya banyak orang Kristen yang sulit mengampuni sesamanya. Bahkan ada yang sengaja melukai, menyakiti, merusak nama baik orang, memfitnah. Maka Tuhan berkata, kamu juga harus mengampuni. Itu kata Tuhan loh, jelas. Tuhan menunjukkan ini kepada kita semua orang percaya. Sebagai hal yang harus diperjuangkan. Harus mengampuni. Harus mengasihi. Tuhan tidak membuat seseorang bisa mengasihi dan mengampuni otomatis. Tidak bisa, saudaraku. Seakan-akan ketika, oke, Tuhan, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka engkau bisa tiba-tiba seperti kerasukan, aku bisa jadi orang yang penuh dengan kasih. Nggak bisa. Ketika engkau bersyahadat, Lord, Tuhan Yesus, engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya kita berteriak, Lord, mulai hari ini, aku ikuti perjuanganmu, mematikan hari-hari hidupku, egoku, harga diriku, semuanya. Aku hidupkan wajah anak Allah seperti dirimu, supaya Bapakku bisa tersenyum seperti Bapa melihat dirimu tersenyum. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita harus berusaha ya untuk mengasihi setiap orang. Harus, saudaraku. Kalau ada tanya sama saya, Pastor, ramuannya apa? Saya tuh sampai ketika saya melihat ke belakang hidup saya bukan berarti saya sudah sempurna, tidak, saudaraku. Tapi saya melihat hidup saya. Dulu saya tidak bisa mengampuni orang. Hari ini saya bisa melihat hidup saya. Kok bisa ya Tuhan? Lah ini, kuncinya ini. Saya semalam saya coba, apa ya kunci hidup? Kok bisa begini, itu kenapa ya? Ini. Terus saudaraku, sampai kita bisa mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Karena seseorang tidak bisa diubah sekonyong-konyong, tiba-tiba terima Tuhan jadi baik, nggak bisa. Anda ketemu dengan berbagai orang-orang yang menyakitimu,
Tuhan mau katakan begini, ini sarana untuk kau menyenangkan aku, nak. Kau ketemu dengan orang yang menyakitimu, ini waktunya kau tunjukkan kalau kau cinta sama aku. Ampuni dia, kasihi dia, peluk dia. Pakai air mata enggak apa-apa, tapi itulah kekristenan. Itulah perjuanganmu untuk aku mau punya wajah anak Allah. Saya mengerti ini dan saya berterima kasih sama Roh Kudus. Betul, saudaraku. Kau harus baik dengan orang yang sepakat denganmu ataupun orang yang berlawanan denganmu. Halo? Harus. Orang yang berlawanan dengan dirimu harus kau ampuni. Hari ini kita dengan sadar, saudaraku. Tidak usah mistis, tapi dengan kesadaran. Jadi orang Kristen itu yang cerdas. Belajar firman. Kan dikasih pikiran, minta hikmat. Dikasih perasaan, dikasih kehendak. Lakukan semuanya dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus mencerminkan pribadi Bapa kita. Jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak berkeadaan sebagai anak. Katakan amin. Kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak berkeadaan sebagai anak. Dengan demikian berkualitas seperti Yesus adalah sebuah kemutlakan. Tidak boleh ditawar. Maka hari ini bercerminlah besar-besar kepada Yesus setiap waktu. Jangan bangga dengan prestasi apapun. Apalagi seperti saya, pendeta, jangan bangga. Bercermin dengan Yesus. Adakah Stephen Lim sudah seperti Yesus? Bagian mana yang harus dibetulkan? Karena hari ini, saudaraku, orang Kristen berjalan membawa beban pahit. Trauma itu banyak. Kalau Anda teruskan, saudaraku, kesadaranmu ke Tuhan kurang pasti. Karena beban yang begitu berat, seakan-akan tidak mampu aku Tuhan. Maka banyak orang Kristen yang dininabobokan dengan kekristenan yang mistis. Karena dia percaya dengan mistis itu lebih mudah hidupnya. Kristen di Rehoboth Semarang sadar. Senggol kiri kanannya. Kristen sadar. Sadar. Nggak punya duit, pastor. Ekonomiku nggak baik. Kerja. Halo? Bukan berdoa di gunung, di gua-gua kok berdoa, minta mujizat, uang jatuh, gedebrok begitu. Nggak ada, saudaraku. Kerja. Kau sakit, ke dokter. Tuhan bisa bekerja dari dokter itu. Amin. Bukan berarti Pastor Simon tidak mengakui ada apapun yang supranatural. Mengakui. Tapi ingat, supranatural itu ditunjukkan untuk sesuatu yang hanya untuk menunjukkan bahwa Elohim Yahweh itu hidup. Kau dan saya sudah puluhan tahun Kristen. Jangan mengharapkan hal-hal begitu. Kau harapkan perubahan karaktermu. Dari perubahan karakter, perubahan paradigma, perubahan pikiranmu, dengan kesadaranmu mencintai Tuhan, rutinitasmu berubah, semua berubah hidupmu. Amin. Itu mujizat. Amin. Bisa mengampuni orang, mujizat. Dunia berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan itu sebetulnya orang Kristen sampai hari ini masih begitu. Aduh, di sini nggak ada, nggak boleh begitu. Karena Paulus berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli. Lah, ini sering dipakai. Halo? Yang ngomong ahli waris, siapa mau jadi ahli waris? Loh, mau toh. Aku mau kok. Siapa mau jadi ahli waris? Dah, lu kok takut-takut? Tapi ada syaratnya. Kita harus jadi anak. Maksudnya begini, ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang suatu hari nanti akan menerima bersama dengan Kristus. Syaratnya yaitu jika kita menderita. Coba buka Roma 8:17. Ini syaratnya, saudaraku. Yuk, ini hampir selesai udah. Supaya kita tahu ya. Roma 8:17.
Yuk kita baca bareng-bareng, saudaraku. Yuk. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, stop, anak ini harus huios, sah. Yesus itu huios, anak Allah. Anak Allah yang sah. Sah artinya legal sama Bapa. Maka kita juga adalah ahli. Maksudnya orang-orang yang apa? Berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, nah ini syaratnya. Dengerin baik-baik syaratnya. Jika apa? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dia di sini adalah Yesus. Kita menderita bersama-sama dengan Yesus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Berat. Ini Kristen. Kalau hari ini kau berkata, aku mau jadi ahli waris, kau belum di legal sama Bapa. Kau seorang anak. Nggak bisa. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah, menjadi anak Bapa, maka engkau dan saya berjuang. Kalau engkau jadi anak Bapa, kau pewaris kerajaan Allah. Tapi teks ini tidak bisa otomatis, saudaraku. Mereka yang dipanggil menjadi anak harus mengalami hal yang sama yang dihadapi oleh Yesus, yaitu masuk di dalam penderitaan. Kristen penderitaan. Penderitaan. Wah, ini Pastor Stephen kelihatannya mengikuti teologi penderitaan. Tidak, saudaraku. Tapi ini kuncinya. Yesus menderita, kau harus menderita. Menderita kita apa, saudaraku? Mematikan daging. Mematikan nilai diri, harga diri, cita-cita, kesenangan. Semua itu menderita. Loh, hal simpel aja. Penderitaan yang umum aja, yang kecil aja. Olahraga. Bagi orang yang tidak suka olahraga itu penderitaan. Halo? Loh, kenapa olahraga kok dimasuk-masukin? Kristen tuh harus olahraga. Loh, kan tubuhmu bait Allah. Hei, apalagi penderitaan? Nggak boleh makan gaji. Halo? Samcan nggak boleh. Yang hauce-hauce nggak boleh. Halo? Penderitaan nggak? Gak boleh minum yang manis-manis. Loh, kenapa? Tubuhmu bait Allah. Anak Allah, manusia yang berwatak anak Allah. Dia tahu menjaga semua lini hidupnya. Kalau tahu dia anak Allah, tapi masih makan sesuka hatinya, ngomong sesukanya, mikir sesukanya, lihat-lihat tontonan-tontonan sesuka hatimu, kau belum wajah anak Allah. Kecil, dari kecil dulu tuh. Itu belum yang masuk rohani loh. Saya masih ngomong tentang olahraga itu kan hal kecil. Makan sembarangan. Sebuan. Olahraga itu mati yuk. Halo, ya enggak? Mau sing olahraga itu mati yuk. Ngopo? Hidup sekali, Pastor, nikmati. Oh, karepmu. Saya cuma ngomong begini. Kalau engkau masih begitu, engkau tidak menunjukkan watak anak Allah. Terus apa lagi? Kerja. Waktunya sama 9 jam kerja. Bagaimana kau memanfaatkan 9 jam kerja itu? Depan komputer. Rano bosnya, tenang. Nanti ada bosnya baru. Ya, oke, siap Pak, siap. Wajah anak Allah, dia tahu besok dia mau kerja, malam tidur yang cukup. Halo? Aku rak nyindir sing telat. Aku udah nyindir yang kesiangan. Saya ini hanya ngomong apa adanya. Kalau kau tahu, kau harus, apalagi besok ibadah. Sabtu itu godaan, saudaraku. Karena banyak orang berkata, loh,
Sabtu malam minggu, pastor, mumpung bisa kumpul keluarga. Nonton film, Netflix, sampai jam 1, jam 2. Besok pagi, hancur-hancuran badannya. Bisa datang, oh bisa, tapi tidur di gereja. Berat. Halo? Di sini nggak ada, di sini baik-baik, ya. Nanti kalau badannya nggak enak, 2 kali ibadah nggak mau. Kenapa? Greges badannya. Tapi coba kalau dipersiapkan, bisa aku mau 2 kali ibadah, terima 2 berkat dari Tuhan. Yes, aku mau siap-siap. Makan dijaga, sudah tahu perutnya nggak kuat, jangan makan pedes-pedes. Nanti minggu sakit perut nggak berangkat gereja, alasan. Halo, amin. Siapa mau berjuang? Kristen itu menderita. Mulai hari ini kau dan saya menderita bersama dengan Tuhan. Tapi kontes khotbahnya kok melenceng jadinya, tak tambahin dulu. Artinya di sini tak tambahin menderita apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, pasanganmu kalau mulai error, mungkin dia capek. Apalagi kalau wanita-wanita sedang datang bulan, emosinya nggak stabil. Hei, pria-pria, mengertilah akan hal itu. Amin. Nggak bisa dibuatin kopi, ya sudah, kamu buat kopi sendiri. Nggak usah berantem. Amin. Bertobat gitu loh. Udah, hal-hal kecil mulai dipeluk. Udah ya, sorry ya. Enak kan? Kita mau buat begitu sama anak-anak. Anak-anak dilatih. Jadi dia lihat bahwa papa mamanya kalau berantem, biar. Wah, ngeri loh. Laki itu kalau marah ngeri, saudaraku. Jangan. Amin. Penderitaan kita apa? Ketika pasanganmu sedang loyo, rohaninya drop, kita support, maafin, ampuni. Udah yuk, semangat yuk. Wah, asik. Teman kita pelayanan gitu, teman kerja begitu. Udah, jangan jahat sama orang. Hatimu harus baik. Ya, saya tutup dengan 1 kalimat. Kalau duri dalam dagingmu banyak, bersyukur. Itu sarana untuk Tuhan membawa engkau menyalibkan manusia lamamu. Sarana untuk Tuhan membawa dirimu dan diriku patah hati dengan dunia. Kalau kita sudah patah hati dengan dunia, mau tidak mau, kita mau bergantung hanya kepada Tuhan saja. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ayo bangkit berdiri.